Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya sebelum kelas kita dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mau melihat daftar absennya terlebih dahulu supaya saya tahu berapa yang tidak hadir. Oke, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bilang kalau misalnya di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang deret geometri tak hingga. Berarti otomatis kalian sudah memiliki sedikitnya bahan untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih makna dari deret geometri tak hingga? Ada yang tahu? Nah, benar ya, bahwasanya deret geometri tak hingga itu adalah penjumlahan dari barisan geometri, penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang tidak memiliki batas. Nah, kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang deret geometri. Nah, kali ini kita membahas tentang deret geometri tak hingga. Dari deret geometri dan deret geometri tak hingga itu memiliki persamaan dan sebuah persamaan dan sebuah perbedaan yang spesifik dalam pembelajarannya, sehingga ada hubungan antara deret geometri dan deret geometri tak hingga. Jadi saya mau kalian bisa menguasai deret geometri terlebih dahulu, baru kalian bisa membahas tentang deret geometri tak hingga. Dari pembelajaran sebelumnya otomatis kalian belum lupakan, karena dari pertemuan sebelumnya itu jaraknya tidak jauh dengan pertemuan kita kali ini. Saya mau tanya dulu, apa sih perbedaan dari deret geometri dengan deret geometri tak hingga? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Ya, benar sekali. Nah, untuk deret geometri itu, bahwasannya deret geometri itu merupakan penjumlahan suku-suku yang memiliki batas atau limit. Sedangkan kalau deret geometri tak hingga, dia itu tidak memiliki batas dan memiliki rasio. Nah, coba kalian bayangkan, kalian pernah bermain sebuah bola, kalian jatuhkan bola dari ketinggian kita umpamakan ketinggian 2 meter. Nah, otomatis ketika bola itu dijatuhkan, dia akan memantul dengan pantulan yang semakin lama semakin rendah. Nah, itu adalah sebuah rasio. Yang kita cari ini adalah seberapa panjang lintasan yang terjadi ketika bola itu semakin memantul ke bawah. Itu adalah itu sebagai intermezzo untuk kalian supaya kalian lebih masuk ke pemikiran kalian dari deret geometri tak hingga tersebut. Nah, apa sih manfaat dari deret geometri tak hingga ini untuk kehidupan kalian di keseharian kalian? Apa sih itu gunanya? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Oke, itu sedikit kurang tepat. Tapi itu udah benar bahwasannya deret geometri tak hingga itu biasanya digunakan untuk menghitung panjang lintasan. Nah, biasanya panjang lintasan di pembelajaran fisika, di bagian gelombang, dia itu mencari panjang lintasan dari sebuah gelombang. Itu merupakan menggunakan deret geometri tak hingga juga. Baru di dunia kedokteran itu biasanya digunakan untuk menghitung perbanyakan atau perlebaran dari mikroorganisme. Nah, untuk kehidupan kita sehari-hari biasanya digunakan untuk menghitung kelopak bunga yang berasio dan sebagainya. Oke. Nah, kali ini Ibu sudah membagikan modul pembelajaran yang harus kalian baca dan kalian pahami. Di modul pembelajaran ini, itu sudah membahas tentang deret geometri tak hingga secara singkat, dan saya meminta kalian untuk membacanya terlebih dahulu supaya kalian mampu untuk melanjutkan pembelajaran ini. Saya beri waktu membaca sampai 10 menit, dimulai dari sekarang. Nah, dari modul pembelajaran yang telah saya berikan, ya, saya mau kalian itu dapat menyimpulkan dari dari hint yang telah tertulis di situ. Terlihat di situ jelas bahwasannya kita akan menghitung panjang lintasan dari sebuah bola yang telah dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan rasio yang tertentu untuk mendapatkan seberapa panjang lintasan yang terjadi ketika bola itu terjatuh. Nah, di belakang saya ini sudah saya berikan sebuah peta. Ini menggunakan media Padlet. Nanti saya akan share kepada teman-teman semua. Nah, di peta ini akan membantu progres atau membantu kalian belajar menemukan rumus dan penyelesaian dari materi deret geometri tak hingga. Daerah yang pertama di peta yang telah saya tunjukkan, di daerah yang pertama ini saya menginginkan teman-teman semua mampu mengerjakan deret geometri tak hingga ini dengan happy terlebih dahulu. Kita akan nyanyi bareng-bareng, nyanyi lagu Happy pada hafal. If you think I'm such a happy person, no,
You are wrong by saying my laughter is longer than yours. That yours breaking off. No one knows what I feel and what is happening. No, they don't know. So keep me truth and stop assuming that someone is always fine. Saya berharap teman-teman dalam mengerjakan materi kali ini kita akan terus happy sampai materi ini selesai. Nah, yang kedua kita lanjut ke daerah selanjutnya. Daerah selanjutnya saya menginginkan teman-teman semua mampu mengerjakan deret geometri taingga atau mampu memahami deret geometri taingga dengan konsep yang tepat. Yang kedua, teman-teman mampu mengerjakan deret geometri taingga sesuai dengan rumus yang telah diterterakan atau dengan menggunakan combo rumus tergantung soal yang diberikan. Yang terakhir, teman-teman, saya berharap teman-teman semua mampu untuk mengerjakan soal-soal secara kontekstual dan mampu menggunakan rumus apa sih dalam soal ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke peta selanjutnya atau ke daerah selanjutnya, yaitu ini ada intermezzo sedikit pembahasan tentang deret geometri. Sudah saya bilang di awal bahwasannya deret geometri taingga itu berhubungan dengan deret geometri dari pertemuan kita sebelumnya. Saya di sini pengen kalian itu menonton YouTube bareng di sini supaya kalian mengingat di pertemuan sebelumnya itu kita bahas apa ya, deret geometri itu rumusnya itu seperti apa ya, supaya kalian mengingat kembali. Nah, apa yang ada di video ini saya harap teman-teman menulisnya kembali supaya lebih ingat atau lebih dalam lagi pemahaman tentang deret geometri agar kita bisa lanjut ke deret geometri taingga. Silahkan menonton videonya. Nah, selanjutnya di sini saya terterakan sebuah PowerPoint yang telah saya buat. Jadi di sini adalah penanaman konsep dari deret geometri taingga. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan. Kita buka PowerPoint-nya. Nah, dari PowerPoint yang sudah saya berikan, ya sudah jelas dong otomatis dari konsep juga udah dibahas tentang deret geometri taingga, manfaatnya dalam keseharian juga sudah diberikan dan caranya, rumusnya juga ada saya berikan. Jadi saya mau minta kalian buat kelompok, saya yang buat kelompok ya. Kalian harus duduk per kelompok karena ada tugas diskusi. Saya mau satu kelompok itu 4 orang ya. Dan silahkan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada LKPD 1 yang akan saya berikan kepada kalian. Di situ kalian harus mengerjakannya secara bersamaan. Oke? Tapi saya juga di sini jika kalian tidak mengerti dengan pertanyaan yang telah saya berikan yang ada di kertas itu, kalian bisa nanya ke saya. Oke? Oke. Silahkan dikerjakan soalnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di situ. Nanti setelah waktunya selesai, saya akan meminta kepada kalian untuk menunjuk 1 orang perwakilan mempresentasikan hasil di depan, dan untuk kelompok lain silakan menanggapi dari presentasi temannya yang di depan. Oke? Mengerjakan tugas dimulai dari sekarang. Oke, saya mau minta kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, dari kita lihat teman-temannya, ada yang ingin ditanggapi dari presentasi temannya di depan, dari jawaban-jawabannya mungkin ada jawaban yang berbeda atau jawaban yang sama namun jawaban yang berbeda. Silahkan. Oke, kelompok 4 mau bertanya. Oke, silahkan ditanggapi kelompok 2. Nah, di sini saya sedikit meluruskan. Tadi pembahasannya bahwasannya jawabannya sama namun jalannya berbeda. Sebenarnya di PowerPoint yang telah saya tunjukkan tadi, di situ ada 2 cara. Yang pertama cara cepat dan yang kedua itu cara yang panjang. Namun kalian akan lebih memahami dengan cara yang panjang ini. Nah, untuk menyelesaikan suatu soal yang berbau kontekstual, itu dia tidak hanya bisa menggunakan satu rumus, tapi juga bisa mengkombo rumus dengan rumus-rumus yang harus digunakan dalam soal-soal tersebut. Nah, di soal itu meminta kalian seperti ini, seperti ini. Dan teman kalian itu menggunakan cara yang lebih simpel. Namun kalian menggunakan cara yang lebih panjang. Tidak apa, yang penting jawabannya sama. Dan cara teman kalian yang dari kelompok 4 itu tidak bisa juga disalahkan karena mereka juga memiliki jalannya masing-masing. Dan kalian juga benar karena menggunakan cara yang lebih mudah. Temannya menggunakan combo rumus yang telah yang telah saya jelaskan di PowerPoint tadi. Oke, silakan duduk. Nah, dari presentasi kita kali ini kita tahu bahwasannya ternyata persoalan-persoalan deret geometri taingga itu tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu cara saja, namun dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Bisa dipahami? Oke,
Nah, selanjutnya di sini saya ada ngasih LKPD. Di sini ada saya kasih LKPD. Ini harus kalian kerjakan secara mandiri, ya. Saya tunggu hari ini juga. Oke. Harus diselesaikan secara mandiri. Namun bisa bertanya kepada teman sebangkunya atau kepada saya ketika kalian tidak mengerti dari soal tersebut. Oke, silakan dikumpul soalnya dan jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ujian harian. Jadi saya mau teman-teman semua boleh membuka catatannya selama 10 menit. Saya akan beri waktu untuk membaca catatan selama 10 menit. Dan setelah itu, setelah 10 menitnya kita akan memulai ujian kita. Oke, saya beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, 10 menit sudah berlalu. Oke teman-teman, silahkan catatannya ditutup dan masukkan ke dalam tas. Dan yang hanya boleh di atas meja itu hanya pulpen dan mungkin kertas coretan, biar saya berikan sebuah tes sumatif buat kalian mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ada di kertas sumatif yang telah saya bagikan. Saya tunggu pengerjaan kalian selama waktu yang ditentukan. Pengerjaan sumatif dimulai dari sekarang. Sumatif kali ini sudah selesai dan sudah kalian kumpulkan. Saya mau bilang bahwasanya deret geometri tangga ini merupakan pembelajaran akhir dari barisan dan deret. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu sudah masuk ke materi baru, pembahasan baru lagi. Jadi untuk barisan dan deret sudah selesai di deret geometri tangga. Selanjutnya kalian harus memahami tentang materi selanjutnya yang ada di buku modul kalian. Oke? Coba refleksi terlebih dahulu. Kita goyang-goyangi tangannya gimana? Seru belajar matematika? Seru belajar dengan deret geometri tangga? Seru dong, karena deret geometri tangga ini ada hubungannya nih dengan deret geometri sebelumnya. Jadi kalian gak sulit-sulit banget dalam pengerjaan soal-soalnya. Mungkin kesulitan kalian itu berada di soal-soal kontekstual atau soal-soal yang harus memodelkan pembahasannya lagi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kita kali ini? Tidak ada. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian pertemuan kita. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan kita selanjutnya. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.